Nonton bicara bermain musik bagaimana nyanyi. Anak-anak timur yang racik tetap mantap aja. Sekali denger tangku lagu kau goyang kepala. Kalau kau suka tinggal diputar ulang saja. Silakan gabung dan jangan banyak tanya. Anak-anak timur yang racik tetap mantap aja. Sekali denger tangku lagu kau goyang kepala. Nah, baik, pada malam hari ini kami akan menjelaskan materi tentang analisis longsoran. Di sini di materi yang pertama yaitu longsoran bidang. Di sini seperti yang kita ketahui, longsoran bidang adalah suatu bidang yang mengalami longsoran dan memiliki beberapa rekahan atau kekar. Kemudian pada longsoran ini, bidang-bidang yang terjadi kekar dan rekahan, biasa dinding-dinding itu memiliki bidang yang besar. Untuk syaratnya bisa dijelaskan di teman saya, tapi untuk 3 dimensinya, yaitu gambar 3 dimensi menjelaskan konsep dasar dalam geologi struktur dan mekanik batuan, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas lereng dan metode proyeksi stereografi. Baik, untuk syaratnya bisa dijelaskan? Nah, untuk di syaratnya itu ada 4. Yang pertama itu terdapat pada bidang lincir bebas atau daylight, yang berarti kemiringan bidang luncur lebih kecil daripada kemiringan lereng. Dan kedua, arah dan bidang perlapisan lerengnya atau bidang lemahnya sejajar atau mendekati arah lereng. Nah, arah lerengnya itu maksimal 20 derajat. Nah, yang ketiga itu kemiringan bidang luncur lebih besar daripada sudut gesek dalam batuannya. Dan yang terakhir itu terdapat pada bidang geser tidak terdapat ini daya penahannya pada kedua sisi longsoran tersebut. Nah, untuk materi kedua nanti dijelaskan oleh saudari Rika. Longsoran baji itu yang pertama ada longsoran baji dapat terjadi pada suatu batuan jika lebih dari satu bidang lemah yang bebas dan saling berpotongan. Kemudian yang kedua itu ada kemiringan penunjaman garis potong 2 bidang lemah harus lebih kecil daripada sudut kemiringan lereng. Kemudian yang ketiga itu ada kemiringan penunjaman garis potong 2 bidang lemah harus lebih besar daripada sudut gesek dalam. Oke, untuk gambarnya sendiri, yaitu yang pertama dia menunjukkan bahwa 2 bidang lemah yang berpotongan membentuk garis potong, dan jika kemiringannya lebih besar dari sudut gesek dalam, baji akan mudah meluncur. Untuk gambar yang kedua, itu menjelaskan proses analisis longsoran baji di mana 2 bidang itu berpotongan dengan stereonet, mengecek apakah garis potong lebih kurang dari sudut gesek dan berada di arah bukan lereng. Untuk yang ketiga, yaitu memperkenalkan tipe longsoran lain, yaitu longsoran jungkir. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nah, pada gambar bagian kiri itu adalah foto sebuah potongan tebing di pinggir jalan. Tampak batu-batuan bersusun dengan bidang retak atau selaput yang hampir tegak. Kondisinya rawan jungkiran. Nah, pada gambar bagian kanan itu adalah beberapa sketsa dan stereonet yang menjelaskan kondisi geometris, arah dan kemiringan bidang lemah, daylight, dan velop, sudut yang memungkinkan peluruhan toppling, serta area yang rentan terhadap blok atau flexural toppling. Nah, pada gambar berikutnya itu adalah tabel perbandingan jenis-jenis jungkiran dengan sketsa ABC dan foto-foto lapangan. Nah, pada gambar A, blok toppling pemecah menjadi blok-blok yang berotasi maju sebagai unit terpisah. Foto menunjukkan kolom batuan yang miring ke depan. Pada gambar B, flexural toppling, lapisan batuan yang melengkung atau retak akibat tekukan dan kemudian runtuh. Bentuknya lebih patah dan berlapis. Pada gambar C, blok flexural toppling, itu kombinasi kedua mekanisme di atas. Untuk syaratnya, longsoran jungkiran akan terjadi pada suatu lereng batuan yang arah kemiringannya berlawanan dengan kemiringan bidang lemah. Hock dan Gray pada tahun 1981 telah membuat grafik yang dapat memberikan gambaran kapan terjadinya longsoran tersebut. Dari gambar dapat diartikan jika baji lebih dari P dan B
B garis miring H kurang dari tan pi, maka balok akan meluncur dan mengguling. Jika baji kurang dari pi dan B garis miring H lebih dari tan pi, maka balok akan langsung mengguling. Halo teman-teman, jadi sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai longsoran kombinasi. Longsoran kombinasi itu apa sih? Jadi, longsoran kombinasi adalah jenis longsoran yang melibatkan dua atau lebih mekanisme longsoran yang terjadi secara bersamaan atau beruntunan pada satu lereng. Artinya apa? Artinya tidak hanya satu tipe longsor. Misalnya, tidak hanya sliding atau tidak hanya busur. Nah, tapi gabungan beberapa tipe karena kondisi geologi yang rumit, teman-teman. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih bisa terjadi longsoran kombinasi? Jadi, longsoran kombinasi bisa terjadi karena lereng memiliki beberapa bidang lemah atau rekahan dengan orientasi yang berbeda. Yang kedua, variasi litologi. Contohnya, tanah berada di atas dan batuan berada di bawah. Kemudian, proses pelapukan yang tidak merata. Dan yang terakhir yaitu kombinasi gaya geser yang memicu beberapa pola gerakan sekaligus, yang menghasilkan lereng gagal dengan beberapa pola yang tumpang tindih. Gitu. Sekarang aku mau ngejelasin tentang beberapa contoh jenis kombinasi nih. Yang pertama itu ada sliding dan toppling. Itu bagian bawahnya bergeser sepanjang bidang lemah atau planar sliding. Bagian atas blok batu terjungkal ke depan, toppling, terjadi kalau rekahan miring ke depan cukup dalam. Kemudian yang kedua ada sliding plus wedge failure atau baji. Nah, material bergeser sepanjang perpotongan dua bidang rekahan, lalu beberapa blok di atas ikut meluncur. Nah, kemudian kombinasi yang berikutnya itu ada longsoran busur dan bidang. Nah, bagian tanah lapukan di atas atau longsoran busur, kemudian bagian batuan yang di bawah itu sliding pada bidang rekahan. Kemudian yang terakhir itu ada rotational slide plus block extrusion. Jadi beberapa lereng bagian atas bergerak rotasi, kemudian di bagian bawahnya terdorong keluar seperti balok terdorong, extrusion. Begitu teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, kemudian di sini ada ciri-ciri dari longsoran kombinasi. Yang pertama itu permukaan runtuhannya tidak seragam. Mungkin ada yang bagiannya melengkung, kemudian pada satu sisi ada bagian yang lurus saja. Kemudian ciri-ciri yang kedua, beberapa blok berperilaku dengan berbeda. Ada yang bisa saja meluncur, ada yang menjungkal, kemudian ada yang bisa saja terangkat ataupun terdorong. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, rekahan di puncak lereng yang dapat menyebar dengan pola yang kompleks ataupun pola yang tidak searah. Kemudian yang kita masuk ke faktor penyebab longsoran kombinasi. Yang pertama itu banyaknya orientasi rekahan ataupun joint set yang berbeda-beda. Kemudian perbedaan kekuatan antara tanah lapukan dan batuannya. Kemudian erosi pada bagian kaki lereng. Yang keempat, air masuk ke rekahan, kemudian terjadi tekanan air pori yang naik. Lalu yang terakhir, lereng yang dipotong untuk jalan, kemudian menjadi struktur batuan yang terbuka. Kemudian masuk ke analisis longsoran kombinasi. Biasanya kita bisa menggunakan analisis stereonet kalau yang di praktikum geologi struktur. Analisis stereonet biasanya digunakan untuk menentukan bidang rekahan, arah gerakan baji, kemudian bisa menentukan apakah rekahan cocok untuk sliding ataupun toppling. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasinya secara langsung di lapangan dengan cara kita melihat pola retakan, bidang geser, dan deformasinya. Yang ketiga, kita bisa menggunakan software.
seperti slide, slope, atau mau yang lebih akurat dibanding dengan perhitungan manual, kita bisa menggunakan Plaxis. Halo teman-teman semuanya, pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu longsoran busur. Longsoran busur atau arc slam adalah salah satu fenomena deformasi gravitasi yang terjadi pada lereng atau dinding lembah yang memiliki kemiringan signifikan. Berbeda dengan longsor biasa, longsor busur memiliki ciri khas berupa bidang gelincir yang melengkung membentuk pola menyerupai busur. Proses ini dimulai ketika massa batuan kehilangan kestabilannya akibat beberapa faktor seperti pelapukan, getaran, seismik, jenuh air, atau berkurangnya penyangga pada bagian bawah lereng. Ketika gaya gravitasi melampaui kekuatan geser batuan, tubuh lereng bergerak turun mengikuti permukaan gelincir yang berbentuk cekung. Secara struktural, longsoran busur menghasilkan beberapa elemen penting. Di bagian atas terbentuk zona retakan atau head scarp yang menjadi batas awal pergerakan. Awal tubuh longsoran, blok-blok batuan cenderung bergerak sebagai salah satu paket besar namun tetap mempertahankan bentuk relatif utuh. Di bagian kaki lereng, material cenderung terpecah, membentuk timbunan atau two deposit. Dalam analisis geologi struktur, keberadaan longsoran busur sangat penting karena dapat menimbulkan pola deformasi sekunder seperti rekahan tension, sesar kecil normal, hingga pembelokan lapisan sedimen. Struktur ini dapat menjadi indikasi bahwa lereng pernah mengalami ketidakstabilan atau bahkan masih aktif hingga sekarang. Pemahaman tentang mekanisme longsoran busur membantu geolog dalam memetakan kerentanan lereng, merencanakan mitigasi, dan menilai potensi bahaya geologi, terutama pada wilayah perbukitan dan cekungan sedimen yang lemah.